Ya pemirsa, ibaratnya sedang deg-degan hati ini untuk menunggu hasil keputusan MK atau Majelis Kehormatan MK. Pemirsa, rencananya akan dibacakan hari Selasa pemirsa. Ada sebuah kesimpulan bahwa putusan MK sebenarnya tidak bisa akan dirubah dari hasil keputusan Majelis Kehormatan. Tapi yang jadi pertanyaan saya di Apa Kabar Indonesia malam nantinya, apakah KPU nantinya akan mempertimbangkan hasil putusan dari MK jikalau memang ditemukan ada pelanggaran etik pemirsa dari putusan batas usia capres-cawapres, atau sederhananya Gibran masih bisa tidak melaju di Pilpres 2024 menjadi cawapres Prabowo Subianto. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir dua elit kita. Mulai dari Mas Tama Selangkun, selamat malam, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Mas Habibur Rahman, selamat bukan malam. Elit lah, bukan elit ya. Anggota biasa ya. Petugas partai. Sama aja. Oke, sekarang saya akan berbincang dengan pengamat politik kita, Mas Khoirul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya Mas Umam ada di sini nih, agak jauh kita Mas Umam. Selamat malam. Selamat malam Mbak Caca, selamat malam Mas Umam, Mas Habib, Mas Tama. Oke, mungkin ini pertama kali saya akan mencoba pola yang tidak biasa. Saya ingin ke Mas Umam terlebih dahulu. Kita tahu bahwa putusan MK ini adalah urusan hukum ya Mas Umam. Tapi saya akan mengajak kita untuk membahas ini secara implikasi politiknya. Kira-kira nantinya apapun keputusan MK, misalnya ditemukan pelanggaran kode etik, masuk dalam pertimbangan KPU tidak? Karena itu pasti akan menjadi urusan politis. Seperti apa Mas Umam? Mbak Caca, saya pikir KPU sebagai instrumen negara, sebagai penyelenggara pemilu, tentu juga akan berjalan di atas koridor hukum. Maka kemudian putusan MK sendiri, di satu sisi tentu akan menjadi sebuah materi pertimbangan, tapi di sisi yang lain, putusan MK sendiri tidak secara langsung akan menggugurkan putusan MK, terutama terkait dengan perkara 90 kemarin itu. Nah, oleh karena itu, tentu ini akan menjadi sebuah temuan, dan temuan itu barangkali juga akan menjadi celah bagi masuknya berbagai usaha dari rival-rival politik Pak Prabowo dan Gibran untuk kemudian mencari celah bagaimana mendelegitimasi kredibilitas dari pencapresan dan pencapresan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Misalnya kalau dari MK nanti Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memang betul-betul bisa membuktikan adanya celah konflik of interest, adanya celah bahkan yang lebih jauh lagi, misalnya terkait dengan konteks pidana, misalnya ada proses suap atau transaksi-transaksi yang tidak sepatutnya dalam proses pengambilan putusan, maka kemudian itu bisa dijadikan sebagai celah bagi misalnya DPR kemarin sedang heboh-heboh. Kalau misal kemudian melibatkan elemen di dalam pemerintahan, memang di dalam konteks hak angket itu tidak boleh meletakkan putusan MK sebagai objek dari proses investigasi yang dilakukan DPR, karena proses investigasi hak angket itu diarahkannya di dalam konteks kebijakan pemerintah, kemudian pelaksanaan undang-undang dan juga praktik dari administrasi pemerintahan. Maka kalau misal memang ada celah yang kemudian melibatkan pemerintah, nah itu bisa dijadikan sebagai celah untuk masuk ke sana. Nah, oleh karena itu kalau bicara timeline Mbak Caca, rasanya agak sulit untuk kemudian menjegal pasangan Prabowo Gibran, karena tanggal 7 katakanlah nanti MK sudah memutuskan, kemudian tanggal 8 adalah batas untuk mengubah pasangan capres-cawapres. Kalau misal kemudian mengikuti alur berdasarkan pada mekanisme legal formal yang ada, maka proses itu akan sangat lama. Dan kalau misal kemudian ingin mengubah putusan MK yang kemudian terkait dengan perkara nomor 90 kemarin, terkait dengan syarat umur capres-cawapres, maka harus ada materi judicial review yang baru diajukan ke MK, disidangkan lagi oleh MK dengan mempertimbangkan hasil putusan MK dan juga alat-alat bukti yang lain. Saya pikir demikian. Oke, Mas Habib, ada yang ditanggapi? Jadi sedikit misleading ya, yang terakhir yang disampaikan Mas Umam, karena itu soal hukum ya. Iya. Jadi MK itu adalah pengadilan terhadap norma, bukan pengadilan terhadap fakta. Jadi apapun hasil MK baik secara langsung maupun tidak langsung tidak akan bisa dan tidak akan mungkin mempengaruhi putusan MK yang ada saat ini atau di masa mendatang. Tidak mungkin. Jadi yang diadili adalah norma, peraturan perundang-undangan, bukan fakta. Ada temuan dari dari MK lalu dijadikan dasar untuk uji materi berikutnya, itu nonsens, nggak masuk akal. Jadi
setiap perdebatan dalam hukum ya, setiap perdebatan itu harus ada akhirnya. Ya. Dan akhir dari perdebatan dalam hukum adalah putusan pengadilan. Nah, sebetulnya kemarin itu sudah akhir perdebatan. Lalu ya kan, setiap putusan pengadilan itu harus dianggap benar. Itu betul premis yang paling dasar di disiplin ilmu hukum. Semua putusan pengadilan wajib dianggap benar. Ya. Nah, sehingga kalau laporan yang saya lihat ini, ya kan, masuknya rata-rata misalnya soal open legal policy, which is sudah dipertimbangkan dan diputus, ya kan, itu bagian dari putusan. Kemudian soal hal ihwal terkait pendaftaran, kemudian pencabutan, lalu pembatalan pencabutan, itu juga bagian dari dari putusan. Sehingga menurut saya nggak akan mungkin. Ini profesor semua yang ada di MK pasti sangat hatam, sangat paham hal-hal tersebut tidak bisa menjadi objek dari peradilan etik. Nah, etik ini kan misalnya soal yang dilakukan Arief Hidayat nih. Arief Hidayat kan pernah melanggar etik 2 kali. Ya, yang kirim KTBLC ke kejaksaan sekali, lalu yang terakhir yang ketemu dengan anggota komisi hukum. Nah, seperti itu etik gitu loh. Kalau yang terkait putusan open legal policy terus dipersoalkan, ya kan, konflik of interest sudah dibahas jelas bahwa yang namanya MK itu pengadilan terhadap norma, tidak ada istilah konflik of interest. Buktinya Saldi Isra yang mengadili pasal terkait dirinya sendiri, pasal peralihan di Undang-Undang 7 tahun 2020 yang sangat menguntungkan dirinya sehingga bisa tetap menjabat sebagai hakim MK walaupun belum 55 tahun dan nambah jabatannya menjadi 5 tahun dari 10 tahun, tidak mundur dan itu tidak menjadi masalah gitu. Jadi udah jelas tidak ada konflik of interest di persidangan PUU ini gitu. Tapi saya tidak tahu ya, boleh juga dikoreksi nanti ya, bahwa yang jadi problemnya Mas Tama bahwa di Republik kita terkadang sesuatu itu tidak textbook gitu. Bukan textbook. Kalau hukum itu harus textbook. Ya baik. Tapi ibaratnya begini, kalaulah memang sudah fix seperti itu Mas Tama, kenapa saat ini sudah keluar statement dari Ketua KPU kita bahwa KPU juga nanti akan berkonsultasi dengan pakar hukum untuk melihat hasil keputusan dari MK. Kalau dari Mas Tama sendiri, setuju tidak sih bahwa KPU harus mempertimbangkan hasil dari sidang etik MK? Menurut saya tetap harus, Mbak. Jadi memang tadi apa yang kemudian Bang Habib sampaikan bahwa memang harus textbook, putusan dianggap final. Kan kita melihat hari ini ada keresahan yang terjadi. Tentu saja ini tidak keluar dari mulut kita, tapi kemudian ada guru besar, kemudian juga ada profesor-profesor, itu kemudian dia melakukan pelaporan begitu ya, atas tindakan etik yang terjadi karena berkaitan dengan putusan yang dijatuhkan. Nah, memang lagi-lagi soal etik itu tidak langsung urusan putusan, tapi dia melihat soal tahapan. Dalam proses hukum itu kan juga ada yang sifatnya formil, ada yang sifatnya material. Apa akibatnya kalau kemudian putusan secara formil dia tidak terpenuhi? Kan begitu? Tentu saja formilnya, materialnya itu harus dipenuhi. Kalau tadi Bang Habibur Rahman kan sampaikan, betul. Dan kita juga ada contohnya, misalnya contohnya seperti Omnibus Law. Ketika dia formilnya ada catatan, maka ditunda. Perbaiki dulu, nanti 2 tahun lagi kirim ya undang-undang perbaikannya. Kira-kira begitu. Jadi dalam undang-undang tentu saja dia harus terpenuhi itu, syarat formil maupun material. Dan dalam hal ini kita melihat tadi ada catatan soal formil. Apa itu formil? Tadi udah singgung juga. Misalnya tadi soal berkas yang keluar masuk sudah dicabut, dimasukkan lagi. Kemudian ada berkas yang tidak ditandatangani oleh prinsipal maupun kuasa hukum. Kan jadi pertanyaan, subjeknya siapa yang mengajukan? Nah, ini kan semua hal-hal yang sifatnya formil, hukum acara. Dan kemudian juga dalam pelaporan, lagi-lagi dalam pelaporan ya, kita masih harus tunggu bagaimana kemudian MK memutuskan. Misalnya soal putusan dissenting yang kemudian satu bilang 5-4, ada yang bilang 4-2-3. Nah, ini kan juga sesuatu yang berhubungan sama acara dan proses. Jadi saya rasa itu masih dalam tahapan yang kemudian penting bagi KPU untuk mempertimbangkan. Mas Habib, ini lagi-lagi kekonyolan. Ada ada perbedaan antara yang disampaikan di awal oleh Mas Tama dengan yang di akhir. Kembali beliau justru mempersoalkan bagian dari putusan. Apapun yang namanya putusan pengadilan, putusan MK itu harus dianggap benar kok.
mau ada persoalan sempat didaftarkan, lalu dicabut, kemudian pencabutannya dibatalkan, soal komposisi, dissenting dan lain sebagainya, itu bukan bagian dari Mahkamah Etik, Majelis Etik, bukan, jauh sekali. Nggak bisa, kalau itu dipersoalkan, Anda akan berbicara soal langkah hukum banding, dan di MK nggak ada langkah hukum banding. Nah, kalau lawyer biasanya begitu, hal-hal kejanggalan terkait formil dan lain sebagainya dirangkum, dijadikan materi banding. Kalau ini bukan banding, MK ini bukan bandingnya MK. Nah, itu yang harus diluruskan di masyarakat. Kita harus mengedukasi masyarakat. Ya, Anda tahu ya, terjadi tindak pidana korupsi di dalam penanganan perkara MK, dilakukan oleh Patrialis Akbar sama Akil Mokhtar. Bukan hanya pelanggaran prosedur formil, tipikor. Tetapi putusan korupsi tersebut tidak membatalkan putusan MK yang dia garap, yang dia bikin gitu loh. Jadi menurut saya kalau kembali ke hal-hal mendasar ya, pasal 24C maupun azas dasar bahwa putusan pengadilan adalah benar dan tidak bisa dibatalkan oleh mahkamah lain ya. Saya pikir ya nggak bisa soal prosedural dipersoalkan. Buru-buru ngambil kesimpulan. Dia bilang ini batal. Yang bilang batal itu siapa? Nah, dalam pertimbangan tersebut tentu akan melihat soal pemberlakuannya. Apakah sekarang? Apakah nanti? Kan begitu. Karena apa? Ada tahapan-tahapan. Nah, ini kan nggak baca putusan MK. Semua nggak baca putusan MK itu berlaku 2024. Anda baca dong. Masa kita nggak? Anda belum baca detail sudah debat di sini kan kacau. Gitu loh. Baca dong. Kan ada di putusan MK berlaku mulai 2024. Kok Anda PKPU-nya juga kan nggak bisa dipersoalkan. PKPU-nya baru kemarin diketok. Nah inilah. Jangan maksa lah bos. Kalau berdebat itu jangan logika yang terpaksa membenarkan. Nggak ada. Santai saja. Kita sama-sama orang hukum. Betul. Kita sama-sama diskusi. Kan begitu. Mana mungkin lah. Anda mempertanyakan lagi berlakunya kapan? Itu bagian dari putusan. Ini kan putusan. Itu bagian dari putusan. Aku enggak. Di putusan ada. Berlaku sejak kapan? Di putusan ada enggak? Ada. Oke, selesai dong. Kalau putusan pengadilan dihormati. Iya enggak? Ya tahapannya kan sedang jalan nih. Proses materialnya, formilnya. Ini yang mau kita lihat. Bos. Begini. Tahapannya sudah selesai. Pengadilannya sudah selesai. Iya kan selesai. Tidak lagi berjalan. Tapi tadi kita lihat kan, ini ada banyak laporan-laporan dari masyarakat, kita nggak ada yang lapor. Ini kan juga bagian dari mengedukasi masyarakat bahwa hakim itu harus seperti apa. Apalagi dia seorang negarawan, seorang begawan hukum. Jadi ini salah. Jadi mungkin kalau kita membahas mengenai perspektif hukum tidak akan ketemu ya, karena Mas Habib ya. Enggak, kita jujur aja sih. Kita kita belajar hukum, kita punya keberpihakan nggak ada masalah. Tapi kita kembali ke ilmu kita aja deh, jangan paksa gitu loh. Mas Habib, sekarang kita cobalah untuk mengajak pemirsa melihatnya dengan cara sederhana. Pemirsa tadi tahu kan kalau saya sedikit batu-batu karena begitu panasnya untuk membahas Gibran menjadi katanya ratingnya naik nih kalau panas. Pasti dong, pasti. Sampai saya batu-batu. Kita nggak mau panas tadi. Pertanyaannya seperti ini Mas Habib, nanti ke Mas Habib adalah bahwa belum bertanding saja sudah pro dan kontra sepanas ini. Yakin tidak Gerindra dan juga koalisi memberikan tiket cawapres untuk Pak Prabowo? Karena sebelum mulai saja tidak smooth ini jalannya untuk Gibran mendampingi Pak Prabowo. Sesaat lagi pemirsa ya. Dapat nggak ya tiketnya sampai akhir? Sesaat lagi. Baru didaftar, belum ditetapkan saja sudah serumit dan seheboh ini pro dan kontranya. Pertanyaannya, masih tetap yakin tidak memberikan tiket cawapres Pak Prabowo kepada Gibran? Ya justru semakin yakin ya, karena yang bereaksi ya atau bersikap reaktif, saya pikir adalah satu memang ada intelektual yang idealis kritis ya. Semua pengen didiskusikan termasuk hal ini. Kedua, tentu dari pihak-pihak yang sangat takut kalah. Kalau Prabowo Gibran ini bisa maju, ya kan? Karena ini jadi kekuatan yang super dahsyat. Anda bayangkan ya, ini adalah cerminan rekonsiliasi yang didambakan seluruh warga negara Indonesia saat ini. Kita selama ini capek, trauma, kesel ya dengan polarisasi antagonis yang terjadi mungkin 2014 dan yang paling parah 2019. Rakyat kita itu capek ngelihat berkelahi politik ya, melihat ketegangan politik, pengen yang gembira ya, yang menyatukan seperti pasangannya Prabowo Gibran ini. Sehingga kami semakin yakin, satu, dari segi substansi, kita udah cek satu persatu laporan, memang istilahnya kalau ini nggak ada pelurunya sama sekali. Kenapa? Karena ini persoalkan hal-hal yang sudah diputus, open legal policy,
kemudian soal konflik of interest yang sudah mudah sekali dibantah. Baik. Yang kedua memang nggak ada ceritanya baik apa namanya hak angket, ya kan, tidak ada ceritanya bisa diajukan Baik. terhadap putusan MK maupun putusan Oke. MK tidak ada ceritanya membatalkan putusan MK. Oke. Sehingga kami semakin percaya diri. Ini calon yang begitu ditakuti oleh kompetitor kita, Ya. Oh, ya oke. kan ya. Kenapa ada reaksi sebesar ini? Kan karena kalau ada soal ada kompetitor, Baik. ya kan. Nah, jadi Gini. nggak ada Baik, masalah. Kami tidak ada takut sama sekali, malah Oke. semakin yakin mencalonkan Karena Pak Prabowo kuat Gibran. secara survei kompetitor surveinya yang kemudian makin naik loh, Mbak. disasarkan. Iya. Nah, Ya, surveinya makin kompetitornya naik. ke arah sana nih. Nah, Surveinya bagaimana makin naik nih, Oh, pola oke. putusan Mbak, MK. kalau soal Baik, Mas kompetitor, Tama. saya rasa nggak ada keraguan ya. Soal kemudian kompetisi nanti, kemudian upaya-upaya pemenangan, kita juga ada dalam posisi yang optimis dengan pasangan Ganjar Mahfud. Oke. Artinya menurut kami juga ini pasangan yang saling melengkapi dan saya percaya ini pun juga diharapkan oleh masyarakat. Itu. Nah, kemudian timbul perdebatan-perdebatan yang kita bicarakan itu bukan soal pemenangan itu soal lain daripada itu. Toh juga kita lihat siapa sih yang kemudian bicara panjang lebar soal ini kan juga kayaknya bagian dari anggota koalisi juga ada yang bicara. Misalnya Mas Denny Indrayana, seingat saya dia dari Demokrat yang juga koalisi dengan Pak Prabowo dengan Mas Gibran, Iya. kan begitu. Dia Ya, kencang makanya sekali. saya bikin klaster Bahkan ada, kemudian ada ya kan. Bahkan Bahkan Mas kemudian Gibran. misalnya masuk ke substansi yang menurut saya udah langsung tidak hanya bicara soal putusannya, bahkan ke arah rumusan pidana dan lain sebagainya. Dan saya rasa ya itu adalah informasi yang ada di ruang publik dan tentu saja kalau ada yang ramai itu bukan kemudian karena ada kompetitor yang takut kalah, sama sekali enggak. Tapi kan ada perdebatan secara hukum, ada guru besar, ada 16 guru Oke. besar yang kemudian lapor. Tentu saja itu harus difasilitasi dan dilihat sebagai sebuah upaya demokrasi untuk menjaga MK, melindungi marwah MK, dan memastikan soal ke depan pemilu bisa berjalan dengan baik. Singkat, Kesana singkat. loh. Ya, singkat Ya, Mas jadi- Habib. Singkat saya, singkat Ya ya. nggak masuk akal Ya, ya, oke. apa namanya yang disampaikan 16 guru besar, ada ratusan guru besar yang mensyukuri, ya kan Iya, ya, iya, iya. ada Iya. sekian ahli, ada sekian ratus ahli yang mensyukuri masuknya ya anak muda ya yang dan apa namanya bisa mengikuti terrepresentasi dalam kontestasi yang sangat Baik. sangat Yang, prestisius yang ini. berani Jadi bicara baik. aja Jadi Mbak, kan- itu 16 orang. Baik, baik, Ya, baik. enggak lah. Ya, Nah, oke, oke, yang oke. yang oke. mensyukuri juga Baik, dibuang, baik. nggak bisa klaim. Sekarang Nah, saya ini dia ingin ke Mas klaim-klaim. Khairul Umam. Sama juga. Mas Ya. Khairul Klaim juga. Umam. Tiba-tiba Ayo, Ada yang klaim pertama, nggak bisa. Minum, Habis Ya, ini yang puluhan terjadi. ratusan. Guru besar yang lapor, Ya, ada ratusan nyata, yang tidak melapor. terdata. Yang Ya kan? melapor cuma 16. Iya, tapi itu nyata. Iya, ada. nyata yang Ada. yang mensyukuri juga Abang ratusan klaim nyata. ratusan Mas Habib, juga. Mas Habib, Mas Tama. Anda klaim Abang, cuma iya, 16. Iya, Mas Habib, Mas Tama. Berbanding dengan ratusan. Nah, Mas ini Tama, ada. Mas Tama. Ada. Urusan Ini jumlah belum guru kita besar klaim. siapa yang mendukung mungkin Jadi menurut saya sudah nggak esensial. sudah nggak ada Tapi yang isinya jadi perdebatan pertanyaan Anda Mas, gitu Mas, loh. Habib, saya rasa. Klaim-klaim. saya Jadi akan kalah tanyakan berdebat. kepada Mas Enggak dong. Umam. Mas Membual Umam. jadinya Anda ini Oke, gitu loh. stop. Ini adalah ruang. Oke, dah stop. Iya. Sekarang saya akan tanya kepada Mas Umam. Mas Umam, yakin bahwa ini adalah menjaga marwah MK, demokrasi, atau jangan-jangan UUK, ujung-ujungnya kepentingan. Inilah persaingan Pilpres 2024, Mas Umam. Iya, Mbak Tata, saya sangat suka ini. Mas Habib kalau ada itu selalu rame. Dan itu cangkir-cangkir di depan harus Oh, enggak, udah aman, udah saya lem. Nah, tapi yang terpenting begini, betul tadi, tentu masing-masing pihak akan mencoba untuk mengklaim positioning masing-masing dengan titik berat kekuatan hukum dan juga kekuatan politik yang sudah disimulasikan. Tetapi yang terpenting memang dalam sebuah kontestasi adalah legitimasi. Nah, legitimasi ini akan menentukan apakah orang nanti pasangan capres-cawapres nanti akan menang secara terhormat atau kalah secara terhormat. Nah, legitimasi itu apa? Legitimasi adalah sebuah penerimaan atau pengakuan semacam political acknowledgement atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pimpinan yang telah diberikan kekuasaan. Nah, di level ini tugas dari teman-teman, terutama dari Pak Prabowo, Mas Gibran, kemudian termasuk dari Mas Tama yang mewakili Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud. Kalau misal kemudian ada situasi-situasi yang dipersoalkan, misal dalam konteks ini adalah terkait dengan legitimasi hukum dari putusan MK yang kemarin dijadikan sebagai argumen bagi masuknya Mas Gibran menjadi pasangan Pak Prabowo, maka kalau misal memungkinkan, selesaikan secepatnya. Jangan sampai ini berbuntut panjang, jangan sampai kemudian ini belum terselesaikan sampai masa kontestasi. Kalau misal kemudian ini terus digoreng, terus digarap terus oleh para rival-rival politik, maka kemudian, kalaupun kemudian nanti Prabowo Gibran menang, maka
problemnya adalah political legitimacy-nya itu akan kemudian menciptakan sebuah pertanyaan. Nah, situasi ini yang tidak kita inginkan. Karena ketika kemudian legitimasi itu dipertanyakan, impact-nya bukan hanya pada pembelahan di level elit, Pak Caca, tetapi menciptakan potensi-potensi gesekan di level akar rumput. Nah, kita tidak ingin kemudian di Pilpres 2024 nanti hanya karena perdebatan dalam aspek legal formal, kemudian impact-nya pada konteks pengakuan kemenangan yang endingnya nanti akan menciptakan political question yang cukup besar. Apalagi kalau misal kredibilitas MK kembali lagi diuji, dipertanyakan. Karena bagaimanapun juga ketika nanti terjadi sengketa terkait dengan hasil Pilpres, maka di titik akhir pun yang akan mengadili adalah Mahkamah Konstitusi. Maka di level ini, semua pihak penyelenggara pemilu termasuk kemudian dalam setiap tahapan-tahapan termasuk pada tahap akhir, yaitu dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu, maka harus jaga kredibilitas, jaga legitimasi. Kalau legitimasinya kuat, tentu nanti siapapun yang menang akan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat kita. Mas Umam, legitimasi seperti apa yang harus diyakinkan kepada masyarakat mengingat begitu banyak ya tipe masyarakat. Apakah isu ini hanya dimakan oleh masyarakat menengah ke atas yang tahu mengenai unsur etik, hukum? Kalau wong cilik peduli nggak sih dengan urusan ini? Ya, memang bagaimanapun juga, kalau misal kita lihat struktur masyarakat politik kita memang cukup beragam, Mbak Caca. Kalau kita merujuk ya pada basis struktur pendidikan masyarakat kita, yang masuk di dunia pendidikan atas itu praktis sekitar 30-25%. Tidak banyak. Sementara yang terjangkau di level SMP itu segmennya sangat besar. Yang lulusan SMP itu ada sekitar 60-an%. Nah, kalau misal kemudian kita merujuk pada data itu, maka memang di perdebatan-perdebatan ini tidak akan masuk sampai ke titik akhir dalam konteks masyarakat umum kita, masyarakat awam kita. Oleh karena itu, memang narasi, kemudian bagaimana bentuk-bentuk bentuk pengakuan dan juga campaign yang kemudian dilakukan seringkali kemudian tidak match antara perdebatan elit dengan perdebatan di akar rumput. Nah, tetapi bagaimanapun juga perdebatan di level elit ini harus tetap diselesaikan. Karena kalau misal kemudian tidak, ini akan menjadi opinion maker, baik di level publik, media, termasuk di level internasional. Karena kalau misal kemudian nanti menciptakan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, ini bukan hanya di dalam politik domestik, tetapi juga acknowledgement dalam konteks lingkup kawasan dan juga dunia internasional. Oleh karena itu, kerja-kerja dari tim pemenangan tetap perkuat di masing-masing basis pemilih loyal, di masing-masing akar rumput, tetapi pada saat yang sama perdebatan di level elit, usaha semaksimal mungkin selesaikan itu dengan argumen yang kuat. Dan Mas Habib tadi, beliau dari Komisi 3 tentu memiliki argumen yang cukup kuat, tetapi tetap ada celah-celah yang kemudian bisa diperdebatkan di sana. Nanti saat lagi saya harap nanti dialognya akan lebih sederhana lagi, atau mungkin karena tadi sudah sempat disebut Mas Habib ya mengenai rivalitas. Mas Habib nanti boleh buka-bukaan. Sebenarnya ada tidak sih upaya skenario menjegal Gibran menjadi cawapres? Bolehlah di balik layar sesaat lagi. Ini pemirsa harus dengar ya, usai jeda berikut. Ya, sekarang tadi kan sempat Mas Habib mengatakan bahwa ini mungkin kompetitor kita ini kalah saing karena secara survei tinggi. Sebenarnya ada tidak sih skenario yang coba ganggu-ganggu Gibran supaya nggak jadi cawapres Pak Prabowo? Ya, ada pihak-pihak yang menyampaikan kepada saya bahwa ada dua gejala yang perlu diwaspadai. Ya, yang pertama soal hak angket. Ya. Ini yang kedua soal MK-MK. Yang dua-duanya sebetulnya kalau di kondisi tidak ada pemilu hal yang biasa ya, tapi ketika saat ini dikaitkan dengan pemilu, misalnya hak angket dengan arah keputusan MK, ini kan sangat nggak masuk akal, ya. Sepertinya saudara Masinton orang pertama yang mengajukan hak angket terkait proses peradilan, bisa dicek nanti ya dalam sejarah negara hukum Indonesia atau bahkan di seluruh dunia, ya jelas-jelas putusan lembaga peradilan diajukan hak angket. Yang kedua soal MK-MK ini, MK-MK nggak pernah juga setahu saya putusan majelis etik, majelis kehormatan, lembaga etik membatalkan putusan pengadilan. Nggak ada juga, gitu kan. Nah, ini kan putusan Mahkamah Konstitusi ini kan yang yang membuat Pak Gibran bisa mendaftar. Jadi kalau ada skenario memaksakan dua hal yang nggak lazim, dua hal yang nggak masuk akal ini, ya kan ya. Ini maksudnya apa? Kalau akademisi, ya intelektual seperti brother saya ini menyampaikan kritikannya poin per poin, oke lah.
Tetapi kalau demandnya misalnya pembatalan Ya. putusan MK, lalu apa namanya hak angket ditujukan terhadap putusan MK, Oke. ini yang menurut saya sudah nggak wajar. Baik, Dan baik. wajar kalau nah, situasi ini tidak wajar, dan wajar kalau ada orang yang mengingatkan kepada saya. Oke. Jadi gini, Mbak Caca, sedikit. Dalam politik, ketika kita tidak banyak keunggulan, ya kan ya, maka Maksudnya apa? pasti timbul inisiatif untuk mendowngrade pihak lawan. Itu hal yang Siapa biasa yang nggak punya dalam banyak politik. keunggulan itu? Dalam politik begitu. Jadi kalau nggak ada keunggulan, nggak ada yang dijual, ya kan cari-carilah nih apa nih Waduh, lawan yang bisa sampai nggak sanggup gue dipersoalkan. ngomongnya, oke. Iya kan? Nah Iya. ini cuma reminding Iya, ya. reminding Kita saling saja ya. mengingatkan, Oke. ya. Baik. Saya pikir, Mas Ya. Tama, ibarat pisau bermata dua ya. Yang bermasalah atau yang berurusan di sini, tapi kritiknya juga kepada kompetitor. Wajar dari masyarakat. Seperti apa? Saya bilang tadi Mbak, soal persaingan, kemudian kompetisi, pilpres itu saya rasa sesuatu yang akan berjalan dengan sendirinya. Ya. Setiap kubu pasti menyiapkan calon-calonnya untuk bisa menang, dan tentu saja bagaimana kemudian kita bangun proximity dengan masyarakat sebanyak-banyaknya. Itu poin penting. Nah, soal yang kemudian muncul hari ini, itu kan sesuatu yang juga berawal dan terpantik dari pendapat Hakim MK sendiri dalam putusan itu, kan begitu. Dan Tapi juga kemudian- elit PDIP, tapi pendukung disambut dengan yang Ganjar Mahfud. lain-lain, ada yang lapor, kan pertanyaan nggak Yang ada dari kader kita, GMNI. nggak ada dari Iya. kita yang kemudian melapor dan segala Baik. macam, tidak. Pak Ini Arief kan Hidayat semua itu GMNI. ada yang dalam kemudian menjadi perdebatan. Iya. Tadi yang kita bicara soal formil segala macam ya, itu kan sekarang sedang berproses. Jadi kita biarkan saja, silahkan nanti MK yang memutuskan Nah, apa itu yang Iya. terjadi, kan begitu. Baik. Nah, soal kemudian apa hasilnya ya kita tunggu. Paling tidak yang kemudian hal penting adalah apapun respon dari masyarakat, dari guru besar dan lain sebagainya, itu juga harus ditanggapi secara positif. Dan kemudian juga toh disampaikan sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan mekanismenya. Makanya kemudian ada yang namanya MK kan Iya, itu. iya. Oke. Nah, jadi saya rasa memang itulah poinnya, bagaimana kemudian ketika ada problem, disinyalir ada masalah dalam Ya, dalam baik. proses itu, Baik. ada jalur untuk menyelesaikannya. Ya, Itu baik. menurut saya poinnya. Oke, sekarang saya ke Mas Umam. Ibarat angin, apakah angin ini bisa kita hitung secara angin yang cukup kuat, yang kemudian bisa membatalkan pencapresan Gibran di 2024? Atau mungkin kalau bisa dialokasi, kalau bisa diatur, ini tidak akan berdampak apa-apa? Bagaimana Mas Umam? Mbak Caca, angin kuat atau tidak, itu semuanya akan ditentukan oleh seperti apa nanti detail dari putusan MK. Kalau misal kemudian nanti memang hanya dilokalisir pada konteks level isu etik yang melibatkan salah satu atau mungkin pimpinan, dalam konteks ini Ketua Mahkamah Konstitusi, barangkali lingkupnya hanya di situ. Tetapi kalau misal kemudian ada keterangan detail yang kemudian membuka celah bagi masuknya proses investigasi lebih lanjut di dalam konteks praktik administrasi pemerintahan, maka kemudian itu akan memunculkan potensi bagi simbol-simbol kekuatan politik tertentu untuk memanfaatkan celah itu. Nah, semua bergantung nanti akan seperti apa dinamikanya. Baik. Oleh karena itu, seperti apa nanti impact-nya kepada Prabowo Oke. Gibran, Ya. bergantung pada situasi. Tetapi bagaimanapun juga kalau kita melihat timeline-nya per hari ini, rasanya agak sulit untuk menghilangkan atau dalam konteks ini adalah menggagalkan pencapresan Gibran. Oke. Karena bagaimanapun juga secara legal formal harus cukup banyak proses yang ditempuh Ya. untuk mengajukan konteksnya adalah Baik. judicial review untuk yang kesekian kalinya atas putusan kemarin. Meskipun tadi didebat oleh Bang Habib itu tidak bisa dilakukan, Oke, tetapi dalam sejumlah perdebatan lain memungkinkan untuk itu. Tetapi Oke. sekali nggak lagi, bisa. ya, undang-undang, kalau kita merujuk di Undang-Undang MD3 nomor 17 tahun 2014 terkait dengan hak angket itu tadi ya, memang itu lokusnya betul-betul hanya lokus dalam konteks praktik administrasi pemerintahan, bukan dalam putusan Oke, baik, Mas Umam. Mahkamah Konstitusi. Baik. Itu bergantung pada dinamika. Oke, saya ke Mas Habib. Mas Habib, kalau dari grassroots seperti apa? Ya, justru itu. Bagaimana ini? Kalau kita bicara akar rumput, Didukung atau ya, ada yang komplain? bahkan ke ini akar rumput specifically generasi muda, Iya, ya. oke. Justru kita mendapat dukungan yang amat besar. Ini survei terakhir ya, bahkan Pak Prabowo Gibran itu ada di angka 43 sekian persen, ya kan ya. Jadi aneh kan, begitu banyaknya perdebatan tapi survei dari lembaga survei yang sangat-sangat dipercaya justru tinggi sekali ya Pak Prabowo setelah putusan MK ini. Nah, sehingga kita melihat, kita baca ini memang akar rumput nggak ada masalah. Yang dilihat mereka itu substansi, Iya. ya kan?
substansinya akhirnya Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kepada generasi muda yang berprestasi, yang pernah mendapat kepercayaan rakyat untuk bisa maju sebagai calon, ya, untuk bisa mendapatkan tempat representasi di kontestasi yang sangat bergengsi seperti Pilpres ini. Oke, sekarang saya ke Mas Tama. Mas Tama, masyarakat sepertinya tidak terganggu dengan hasil putusan. Kita bawa saja ke implikasi politiknya. Ini mengenai pencapresan, nggak apa-apa. Ada masyarakat tetap mendukung. Bagaimana? Ya, saya rasa begini. Jadi poinnya kan kalau bicara soal grassroots, soal basis massa, saya rasa setiap pasangan calon itu punya grassrootsnya masing-masing, punya ruangnya masing-masing. Artinya kalau kemudian pandangannya ada yang mendukung pasangan Prabowo Gibran, pasti juga banyak juga yang mendukung pasangan dari Mahfud Ganjar, termasuk pasangan Amin. Begitu ya. Jadi saya rasa soal grassroots dan segala macam itu pasti sudah punya pendukungnya masing-masing. Jadi soal perdebatan ruang publik dan segala macam, ya tentu tadi kita lepaskan saja itu poinnya pada proses yang sekarang sedang berjalan. MK sedang berjalan, silakan lakukan tahapannya. Kemudian juga ada pihak yang kemudian berargumen ini uji formilnya bisa dilakukan dan segala macam, silahkan aja dicoba. Karena tentu saja setiap orang juga punya hak. Nah, yang paling penting adalah hak dari orang-orang ini kemudian tidak dibatasi. Diberikan ruang seluas-luasnya, silahkan. Oke. Biar itu dia berjalan. Jadi saya melihat Uji bahwa formil. Ya ini ada yang semakin aneh lagi. Semakin aneh lagi. Uji formil terhadap putusan MK. Bukan. Jangan diserobot dulu. Ada yang bukan, ini kan terlalu aneh. Ada yang menyampaikan. Bukan Tama. Bukan. Ini ada yang menyampaikan Saya kira Tama nggak mungkin. Coba Mas Bukan, Habib. nggak mungkin gini, Mbak. Masa uji formil terhadap putusan MK Bukan, lucu nggak? begini, bukan. Lucu nggak kalau Tapi uji gini, formil terhadap putusan MK? Orang punya hak nggak untuk ngajuin JR? Iya, Kan silakan. begitu. Ya. Tapi saya pikir kalau ini Anda sebut dari pihak itu Anda bukan. silahkan. Saya tidak ada satupun dari Bukan pihak dari kita. Anda. Oh, Anda cek, oke. silakan. Nggak apa-apa, Masya Allah, Yang ini melaporkan benar-benar ada debatnya, guru besar debat dan kusir ya. lain-lain, ada kelompok masyarakat sipil. Ya, Ya, ada, ya. ada Yang terafiliasi dengan Anda? Nggak ada. Oh, Ini kan juga Mas Habib, tuduhan-tuduhan nih. Bang kalau- Habib nggak mau dituduh. Bang Habib juga nggak mau dituduh. Tapi dia tuduh terus Saya kan nanya, begitu. nanya. Poinnya di situ Nanya, juga. brother. Nanya ini. Abang, Mas Habib, tapi poinnya sebenarnya adalah khawatir tadi. tidak sih bahwa ada legitimasi Ya. yang kemudian akan terganggu dengan begitu Makanya, sampai dengan saat ini bagaimana riaknya mungkin begitu kencang. gini, Caca, bagaimana mungkin legitimasi Prabowo Gibran terganggu? Kalau ide-ide yang disampaikan tuh konyol semua. Satu, Oh, itu ahli loh yang nanti dulu, nyampaikan. mau ahli Ya. nggak ahli. Satu ya kan, soal ini, soal apa? Angket terhadap lembaga yudikatif. Ya. Ini kan sangat aneh. Mungkin cek seluruh dunia, Anda googling ketemu nggak selain saudara Masinton yang mengajukan ini, ya nggak? Yang kedua soal putusan Mahkamah Kehormatan bisa Ya. membatalkan putusan lembaga peradilan. Ini aneh nggak? Cek seluruh dunia ada nggak? Kemudian yang paling saya lucu juga nih terima, ada yang terpikir rencana yang paling aneh lagi melakukan uji formil terhadap putusan MK. Nah ini gimana gitu loh? Ya kan, bagaimana mungkin kami terganggu dengan hal-hal yang begitu aneh gitu loh. Tapi kan kami punya kewajiban mengedukasi publik. Ya kan, makanya saya hadir di acara seperti ini. Saya jelaskan kepada Hadir publik dan terus. kita mendapat respon yang Ya. sangat baik gitu loh. Iya. Oke, Dan poinnya bagaimana? juga Mbak Caca, Mas Tama, saya bilang ya. tadi dari awal, tidak ada keraguan bagi kami soal Tidak kompetisi. manfaatkan juga ya? Nggak ada keraguan. Oke. Nggak ada keraguan soal bagaimana kemudian Mas Ganjar dan Prof. Mahfud akan berkontestasi. Saya rasa itu nggak ada keraguan dari kami. Makanya kemudian kami datang, Ya. diundang, berdiskusi terkait dengan apa yang terjadi, kita merespon. Nah, tapi yang paling penting juga adalah ketika ada komplain dari masyarakat, ada pihak yang menggunakan haknya itu nggak dibatasin. Artinya diberikan ruang seluas-luasnya, silahkan, toh juga tidak ada upaya-upaya yang kemudian dia melawan hukum, melanggar aturan, kan tidak. Semuanya tetap jalur pada koridornya. Dan pandangan-pandangan yang ada pun juga kita harus hargai. Nah, itu yang menurut saya paling penting dalam berdemokrasi hari ini. Jadi soal apa hasilnya tentu kita kembalikan pada prosesnya. Tapi soal keraguan kemudian dari pasangan Ganjar Mahfud, saya rasa nggak ada keraguan bagi Oke. kami untuk menang di 2024. Sekarang saya mungkin ke Mbak Mas Caca, Umam. sedikit Ya, menambahkan, boleh Mas Umam, silahkan. Ya, perdebatan seperti ini itu menjadi hal penting dan mendasar ketika kemudian memang betul di masing-masing capres-cawapres itu memiliki basis pemilih loyal. Tetapi harus diingat bahwa perdebatan seperti ini jika tidak diselesaikan menjelang pemilu atau bahkan selama proses pemilu, kalau misal kemudian nanti ada putaran kedua, selama proses putaran kedua ke putaran pertama sampai kedua, maka hal itu betul-betul akan berdampak kepada kelompok swing voter dan undecided voter. Dan kita harus paham bahwa kelompok swing voter dan juga undecided voter per hari ini, dan merujuk pada pengalaman-pengalaman di Pilpres sebelumnya, mayoritas adalah kelompok masyarakat terdidik, kelas menengah,
dengan kelompok masyarakat terdidik. Artinya apa? Mereka memang betul barangkali dalam konteks dukungan, termasuk juga afiliasi politik, barangkali dalam proses survei itu seringkali tidak terlacak dengan baik. Tetapi dalam konteks swingnya ketika kemudian nanti menentukan siapa yang akan dipilih, itu kemudian berpotensi menjadi sebuah basis perubahan yang kemudian bisa bergeser pada satu pasangan capres-cawapres tertentu ke pasangan capres-cawapres yang lainnya. Oleh karena itu, ini bagi masing-masing tim sukses ya, betul-betul usahakan sebisa mungkin untuk menyelesaikan perdebatan ini. Kalaupun kemudian ada hal-hal yang sekiranya misalnya terkait dengan konteks hak angket tadi itu. Hak angket itu, kalau misal argumen dari Bang Habib itu betul, tetapi memang ada titik salah dalam argumennya Bang Masinton. Tetapi ketika kemudian argumennya Bang Masinton digeser, hak angket bukan diarahkan untuk menguji misalnya putusan MK, tetapi untuk melihat seberapa besar misalnya potensi adanya terkait dengan isu nepotisme, adanya potensi terkait dengan isu intervensi yang dilakukan misalnya oleh administrasi pemerintah, oleh pejabat tinggi negara terhadap proses pengambilan keputusan. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, situasi ini bagaimanapun juga tetap segera diselesaikan dengan cara-cara politik, dengan perdebatan hukum yang memang betul-betul bisa memberikan semacam keyakinan kepada kelompok masyarakat segmen menengah terdidik, sehingga kemudian basis swing voter mereka yang kemudian per hari ini barangkali belum menentukan putusannya dalam konteks afiliasi mendukung siapa, itu bisa tersettle down secara lebih sistematis. Mas Habib, kalau ini akan mempengaruhi preferensi dalam memilih capres-cawapres untuk Prabowo dan juga Gibran, bagaimana ini? Ya, tentu kampanye Pak Prabowo, kampanye kami adalah kampanye yang edukatif. Ya, kemudian terhadap elemen-elemen politik elit, politik kami adalah politik merangkul. Ya, tidak ada sedikit pun, coba dicek, kita pernah melakukan kampanye negatif, karena pilpres yang ideal itu adalah kita menyampaikan visi misi program dan strategi pemenangan. Ya, sepanjang itu semua yang sama-sama menjadi komitmen ketiga pasangan capres cawapres ini, saya pikir nggak ada masalah ya. Kami yakin punya program yang baik, ya, punya visi yang sangat baik, punya misi yang juga sangat baik, yang bisa kami jual ke publik. Nah, ini yang terus kami lakukan. Kenapa? Kalau Anda lihat, ya mungkin juga orang bingung, ini kok diserang terus tapi surveinya justru naik gitu kan ya. Ya karena publik melihat itu. Ini nggak pernah melakukan black campaign, ya kan, nggak pernah memfitnah orang, nggak pernah menuduh orang. Siapa ya kan? yang memfitnah? Ya kan, tetapi kok justru menyampaikan visi misi dan programnya kepada masyarakat. Ya. Terakhir ke Mas Tama. Tentu tadi apa yang Mas Umam sampaikan juga kita harus hargai. Pandangan dia soal angket dan segala macam, tentu saja harus kita hargai. Dan poinnya Mbak, apapun yang menjadi perdebatan itu bukan selesai di kami, bukan selesai di saya atau di Bang Habib, tapi di lembaganya. Misalnya kita bicara MK, ya MK yang menyelesaikan. Kalau kita bicara soal angket, itu urusan dari rekan-rekan di DPR yang kemudian mengambil keputusan soal itu, kan begitu. Kalau kemudian ada perdebatan lagi, misalnya tadi soal pencalonan segala macam, ada KPU di situ. Jadi saya rasa perdebatan itu tidak akan selesai di kita, tapi beres di lembaganya masing-masing. Dan yang paling penting adalah apa yang kemudian kita sampaikan tentu saja adalah upaya-upaya menyampaikan visi misi, kemudian gagasan-gagasan untuk Indonesia ke depan ketika pasangan kami menjadi presiden, wakil presiden di Indonesia. Ya, kita tunggulah bagaimana nanti keputusan sidang etik dari MK. Kita harap bahwa apapun itu nanti benar-benar terbaik untuk demokrasi kita ya. Terima kasih Mas Habib, Mas Tama, dan juga Mas Khairul Umam.